Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Pak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Pramudia, silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, semoga pembelajaran ini diberikan keberkahan dan kemudahan ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai kita akan dulu ya. Untuk Ikhwanun, apakah berangkat? Hadir Pak. Berangkat. Untuk Pramudia? Hadir Pak. Hadir. Berarti hari ini berangkat semua ya? Iya Pak. Jadi, Dok mau tanya, siapa yang tadi pagi sarapan? Saya. Kalau kalian berdua sarapan, tadi pagi sarapan apa saja? Kalau saya bakso sih Pak. So, kalau kamu Saya masih dulu Pak. nasi uduk. Kamu tahu tidak bahwa bakso dan nasi uduk itu berasalnya dari mana? Kalau masih dari pagi Pak. Dari padi. Kalau bakso itu dari daging ya Pak. daging. Jadi gini, yang pertama ada padi, padi dan daging. Daging, padi itu berasal dari tanaman dari petani. Iya betul. Petani. Dan daging berasal dari sapi, Pak. Sapi yang digembala oleh peternak. Peternak itu adalah salah satu petani dan peternak itu adalah contoh dari produsen. Produsen adalah orang yang memproduksi barang ataupun jasa. Hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Saya Pak. Mungkin kegiatan jual beli. Betul, tapi kurang tepat. Jadi kegiatan ekonomi ada tiga struktur. Ada produksi, Bapak dari guru P ya. Distribusi ada D, dan konsumsi ada K. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang seperti tadi yang padi dan daging. Kemudian ada distribusi. Distribusi itu yang menyalurkan barang dari petani dan peternak itu kan diambil barangnya, diangkut menuju ke konsumsi. Contoh distribusi adalah seperti supermarket, toko kelontong ataupun supermarket. Tuh. Dan ada konsumen, yaitu orang yang memanfaatkan hasil dari produksi yang menggunakan barang dan jasa. Konsumen itu contohnya ibu dapur yang sedang memasak, ataupun kalian yang menggunakan pakaian sehari-hari ataupun makan sarapan gitu. Jadi simpel, sebenarnya kegiatan ekonomi itu selalu ada di kehidupan kita, tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Itu ya anak. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama adalah Produksi. yang kedua ada Distribusi. yang ketiga ada Konsumsi. betul. Kalian apakah sudah paham pada titik ini? Paham. Baik. Jadi selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Tolong sebutkan
produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar rumah kalian. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Coba kerjakan dari sekarang. Bapak tunggu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai salah ya. Pak, saya ingin tanya Pak. Oh iya, tadi. Berarti kan tadi konsumsi itu kan ya kita sendirinya itu. Berarti kalau kita beli segan itu sudah termasuk konsumsi kan Pak? Itu termasuk konsumsi karena menggunakan, memakan sesuatu itu termasuk konsumsi. Apakah ada yang lain? Belum ada, Pak. Belum. Baik. Saya mau tanya, Pak. Iya, tanya apa? Berarti kalau pasar itu contoh ekonomi komplit ya, Pak? Ah, betul. Jadi pasar itu ekonomi komplit ya. Nanti Bapak jelaskan setelah selesai itu ya. Baik. Bagus itu. Jadi kamu gimana? Apakah ada kesulitan? Tidak Pak. Tidak. Kalau kamu? Pasti gimana dengan saya, Pak? Oh, kamu ya, ada ya. Kerjakan sendiri ya, biar jadi anak hebat. Bu, waktunya masih sekitar 3 menit lagi. Apakah sudah? Sudah, Pak. Jawab. Baik, kalau sudah, coba sebutkan tiga saja, kan di situ 5. Coba itu 3 saja. Apa kegiatan produksi di sekitar rumah kalian? Coba Mas Iqbalul. Saya penjahit Pak. Penjahit, betul. 2. Penjual bakso Pak. Jual bakso. Dan yang ketiga, Pengrajin. pengrajin. Bapak mau tanya, kenapa penjahit disebut produsen? Karena menghasilkan baju Pak. Betul, menghasilkan baju. Dan kenapa pengrajin disebut produsen? Karena menghasilkan kerajinan seperti kursi, meja, dan pintu. Baik, betul sekali. Untuk selanjutnya, coba sebutkan kegiatan distribusi. Coba Mas Pramudia. Tukang pakai, Pak. Tukang paket. Selanjutnya, Saya mau jawab aja Pak. oh ya, Kegiatan ekspor. ekspor, betul. Itu kegiatan impor. Betul. Oh, kamu itu, kau berarti ngantuk kamu ya. Ih, kamu itu makan. Kamu udah sarapan kamu ya pasti. Sarapan, Pak. Cuma saya bicara apa? Jadi kan, Pak. Oh iya, kamu udah sarapan jadi sarapannya terlalu banyak berarti ya. Mungkin, Pak. Oke, selanjutnya kegiatan konsumsi. Siapa yang menjawab ini rebutan loh soal dapat poin tambahan. Saya Pak. Coba. Makan sebelah, beli Makan sebelah. sebelah. Beli sebelah. Iya. Oh, kamu suka sebelah ya? Suka. Suka. Kalau kamu suka sebelah ya? Tidak, Pak. Tidak. Kamu tadi. Saya harus apa? Sudah. Terus siswa yang dapat yang gede itu
konsumsi atau enggak sih Pak? Itu termasuk konsumsi. Karena itu kan menggunakan ya. Jadi MBG itu jadi Bapak singgung sedikit ya. Ya. Walaupun sudah konteks ya itu kan. Jadi gini, MBG itu ya gimana ya? Saya sebutkan pada ya. Soalnya kan dari SPBG itu produksi, ya, dari mobil MBG itu distribusi, Betul. dan siswanya adalah konsumsi. Itu. Berarti itu termasuk yang lengkap itu ya Pak? Ya kurang lebih seperti itu, tapi kurang tepat kalau dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi. Yang sangat tepat kegiatan ekonomi adalah pasar. Pasar. Kamu tahu pasar? Tahu lah. Tempat jual beli. Nah di sini itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang lengkap dari produsen, distributor, dan konsumen itu nyampur jadi satu, namanya itu pasar. Jadi apa itu pasar? Ya pasar itu adalah ekonomi, dan ekonomi itu adalah pasar. Itu tadi yang bertanya itu bagus sekali itu di pasar itu. Kan dari banget dari distribusi, konsumsi, dan produsen juga. Baik, apakah dari pelajaran ini kalian sudah paham apa yang ada bisa disimpulkan? Saya tadi sedikit bingung tentang distribusi Pak. Bisa dijelaskan Pak? Oh iya, distribusi yang belum ya. Distribusi itu simpel. Distribusi adalah orang yang menyalurkan atau kegiatan menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi, dari produsen ke konsumen. Jadi yang pelaku distribusi adalah distributor. Contohnya tukang paket, kegiatan ekspor impor, dan kayak toko supermarket gitu ya. Seperti itu artinya. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham Pak? Sudah paham. Jadi kesimpulan hari ini adalah belajar ekonomi, yaitu mengetahui tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu ya. Untuk mengakhiri tugas, Bapak akhiri, coba Bapak kasih PR ya. Bukan 3 saja dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar rumah kalian ya. Kumpulkan minggu depan ya. Mungkin cukup sekian pelajaran dari Bapak. Bapak ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.